Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Jamaah yang berbahagia, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kita tentang beberapa hal yang berhubungan dengan sikap dan prosedur atau cara menyikapi masalah-masalah yang berbeda pendapat. Kembali kepada pokok ajaran sebelum dilanjutkan dengan pendapat-pendapat lain. Yang kedua kemarin telah diterangkan, yaitu tentang tafrik, tentang pemilahan, yaitu cara diantaranya adalah kalau kita berhadapan dengan sesuatu yang bermasalah, yang berbeda pendapat di tengah-tengah masyarakat, bahkan di antara para ulama, maka langkah yang pertama adalah harus mampu memilah-milah. Karena kalau berbeda pendapat itu tentu tidak satu, ada dua paling kurang, bahkan bisa banyak. Maka menghadapi yang banyak itu bagaimana sikap? Yang pertama harus memilih dan memilah. Kapan kita memilih dan memilah? Ketika sudah memahami permasalahannya, memahami kedudukannya. Setelah kita memahaminya, maka kita akan memilih ini yang lebih benar. Kemarin juga sudah diterangkan, yang paling benar mana? Yang paling dekat dengan kehendak nas, yaitu Al-Quran dan hadis. Bahkan bisa saja hal itu tidak ada dalam Quran dan hadis, tetapi yang tidak ada dalam Quran dan hadis itu kita harus melihat dalil-dalil atau alasan-alasan, sebab pendapat itu tidak lepas daripada alasan-alasan yang menjadi pertimbangan orang yang memberi pendapat. Pemilihan ini kalau dalam menyikapi hukum ini ada yang pertama memilah antara hidayah dan dalalah, antara hidayah dan sesat. Karena ini sering berkembang di tengah-tengah masyarakat. Kalau tidak seperti ini adalah sesat. Harus seperti ini supaya benar-benar dalam suasana hidayah. Kemudian sebaliknya juga yang menyatakan sesat, tentu menyampaikan juga akibatnya. Di antaranya adalah orang itu akan dimasukkan ke neraka dan lain-lain. Maka berhubungan hidayah dan sesat, penting dipilah-pilah bahwa itu hubungannya dengan akidah. Masalahnya hubungan dengan tauhid, dengan akidah. Kalau berbeda pendapat adalah hubungan duniawi, dalam hubungan adat, itu belum bisa secara serta-merta disebutkan sesat dan sebagainya. Maka karenanya satu yang lebih penting sebagai kata kunci mengkaji, menyikapi masalah itu, hindarilah hal-hal yang melahirkan kesesatan. Dalam amal sehari-hari mungkin kita ragu dalam sesuatu, apalagi dalam prakteknya tidak lagi murni menurut akidah, sudah mengandung nilai-nilai syirik, sudah memilih sesuatu yang sesuai itu bertentangan dengan syarak. Maka dalam kaitan dengan ini kita harus berani menyampaikan ini adalah tidak benar. Karena
yang menyimpang dengan akidah, yang mengakhirkan syirik. Syirik itu adalah dosa yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Itu syirik itu adalah dosa besar, kezaliman yang paling besar. Yang kedua, menghadapi pemilah dan memilah ini adalah hubungan dengan pendapat-pendapat yang diragukan. Pendapat yang diragukan karena ada beberapa pendapat juga. Ada yang sudah jelas dalam Al-Quran, ada yang masih samar-samar, sudah diterangkan sebahagiannya. Ada yang muhkamah, sudah pasti hukumnya. Ada yang masih abu-abu, yang ditentukan oleh para ulama. Maka memilah bidang ini adalah kita harus melihat mana pendapat yang didukung oleh dalil. Jadi kalau tidak ada dalil, walaupun kita yakin, tinggal dulu. Belum tentu itu juga salah. Dan ini lazim. Ada orang ini dari tahap pertama, ketika tidak ada dalil langsung kita nyatakan salah. Karena hubungan hukum di Islam itu sesuatu yang tidak dilarang belum tentu itu salah. Jadi ini ada kajian khusus, sesuatu yang tidak dibahas oleh agama bagaimana hukumnya. Nah, itu belum tentu yang tidak dibahas itu adalah salah. Maka memilihnya bagaimana? Mana yang lebih dekat dengan dalil. Jamaah yang berbahagia, inilah barangkali sebagai pedoman atau sebagai kajian kita, kenapa perbedaan pendapat itu terjadi selama ini atau setelah mazhab-mazhab, setelah para sahabat. Bahkan pada masa mazhab itu sudah sangat kencang perbedaan. Hanya saja perbedaan mereka tidak pernah ribut. Kenapa tidak pernah ribut? Bahkan saling mendukung, saling memahami. Karena semuanya yang dihasilkan oleh mereka itu bukan kepentingan, bukan kehendak nafsu, tetapi berdasarkan nas. Jadi karena nas sudah disampaikan, orang yakin seperti itu. Jadi dan yang mazhab lain juga seperti itu. Maka karenanya wajar pula terjadi perbedaan pendapat antara guru dan murid. Tapi walaupun berbeda antara guru dan murid, tidak saling menyalahkan guru dan menyalahkan murid. Masing-masing berpendapat. Seperti kita kenal dengan mazhab Malik, dengan Syafi'i, itu adalah saling bermurid, saling berguru. Kemudian yang kedua, Hambali dengan Syafi'i juga adalah saling berguru. Mana saling di sini adalah ada hubungan guru dan murid. Tetapi mereka tidak pernah ribut. Bahkan pernah diterangkan masing-masing mencari. Saya melihat ada sebuah kajian ketika Imam Syafi'i berpendapat suatu masalah, maka disuruh kepada Hambali bagaimana menurut hadisnya tentang ini. Karena Hambali itu ahli hadis. Ditanya kepada muridnya Hambali. Ternyata mereka berbeda pendapat. Jadi pendapat yang diberikan oleh Hambali tidak sesuai dengan Hambali, maka masing-masing berpegang dengan pendapatnya. Bahkan mereka semuanya kompak. Apa kompak? Apa yang didukung oleh dalil-dalil yang kuat, maka itulah mazhabnya. Maka karenanya tidak pernah ada masalah. Yang bermasalah adalah pengikut-pengikutnya. Sampai sekarang.
Jadi sengaja kita bahas ini, saya ada maksud. Saya maksud adalah supaya kita di Aceh ini tidak bisa lepas dari situasi daerah-daerah lain, yaitu perbedaan-perbedaan pendapat pasti terjadi. Tetapi kita ada sebuah pola, ada sebuah sistem. Sistem apa? Meskipun berbeda, kami tetap seperti apa yang kami yakinkan. Itu benar. Dan bukan arti cara yang salah. Maka yang benar itulah al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah menurut kehendak Allah, jangan sekali ragu-ragu. Untuk ini, solusi yang pertama, jalan mengeluarkannya adalah kita harus berilmu. Dengan demikian, bagaimana menyelesaikan masalah? Belajar. Kita kalau tidak perlu belajar semua, belajar apa yang penting. Karena tidak ada waktu lagi. Karena apa? Karena ilmulah yang menyelesaikannya. Karena ilmu itu jalan keluar dalam sesuatu hal. Maka disebut di dalam hadis bahwa ilmu itu ma'alimul harami wal halal, yaitu bendera, lambang, pengumuman, pernyataan tentang sesuatu yang halal dan haram. Jamaah yang berbahagia, penekanan kepada ilmu ini tidak sekarang, sudah dari dulu. Maka orang-orang dulu ketika sudah belajar, termasuk di negara-negara Islam yang maju, orang itu sudah tahu letak masalah masing-masing dan tidak pernah bertengkar. An-nasu a'da'um bima jahilu. Manusia itu mudah sekali berselisih karena tidak ada ilmunya. Jadi berselisih karena tidak ada ilmu, atau ilmu kita yang terbatas. Mungkin dengan ada ilmu-ilmu yang disampaikan oleh orang lain, kita belum mendengarnya. Maka dengan belum mendengar, kita belum senang menerimanya dan sebagainya. Maka karenanya jamaah yang berbahagia, kajian yang penting kita ketahui, fal ikhtilafu min daruratil hayah. Perbedaan pendapat itu adalah sesuatu kenyataan dalam hidup. Darurat itu daruri. Makna daruri sesuatu yang tidak bisa dielak. Jadi kalau berbeda pendapat tidak bisa dielak, itu diyakini, harus diyakini seperti itu. Kenapa seperti itu? Sengaja Allah memberikannya. Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Allah menghendaki, Tuhan menghendaki manusia itu satu saja, satu pendapat, satu bentuk dan sebagainya. Maka karenanya jamaah yang berbahagia, ada para sahabat tabi'in, prinsip-prinsip ini dijaga benar. Apa dijaga benar? Perbedaan pendapat itu adalah kebutuhan yang tidak bisa dielakkan. Karena kebutuhan, maka Umar bin Abdul Aziz, pernah saya terangkan juga di sini, paling senang kalau ada perbedaan pendapat. Jadi kalau kita sekarang kalau ada perbedaan semakin ribut. Bahkan kalau membahas sesuatu, maka bukan berarti menemukan solusi, tetapi melahirkan perselisihan yang baru dan sebagainya. Jadi Abu Abdul Aziz itu sebaliknya, dia paling senang ketika mengangkat suatu masalah ternyata perbedaan pendapat di antara ulama. Yang dikaji adalah alasan masing-masing, yang diambil mana yang dikehendaki oleh pejabat. Siapa pejabat? Yaitu Umar bin Abdul Aziz. Jadi kenapa diambil? Karena cocok kebutuhan. Kenapa cocok? Karena semuanya dikaji berdasarkan nas.
Maka intinya bahwa kita tidak boleh meninggalkan nas. Jadi dengan demikian salah satu yang meringankan perbedaan pendapat adalah kembalilah kepada petunjuk utama, yaitu kembali kepada Quran dan hadis. Walaupun dulunya kalau kita dibahas Quran dan hadis itu aliran tertentu, tidak semua berpendapat seperti itu. Bahkan kalau imam mazhab yang bertentangan dengan hadis, maka segera tinggalkan pendapatnya. Ini semua mazhab-mazhab seperti itu. Jamaah yang berbahagia, yang ketiga, ketika sudah kita membedakan, memilih dan memilah, dan sistemnya juga mengutamakan mana yang lebih kuat. Kuatnya adalah berdasarkan dalil dan alasan yang disampaikan masing-masing. Kemudian selanjutnya al-jam'u bainan nusus idza ta'arada bainahuma. Jadi yang ketiga adalah mengadakan kompromi. Jadi al-jama' dalam istilahnya jam'u itu adalah kompromi, mempertemukan kedua-duanya. Dikumpulkan keduanya, diambil mana yang lebih cocok. Itu jam'u. Nah, kaidah ini ada dua, al-jam'u aula minan naqad. Al-jam'u aula minan naqad. Artinya mengumpulkan kompromi itu lebih bagus daripada membuang yang lain, yang satu. Maka dalam kaitan dengan ini jamaah yang berbahagia, bagaimana mengkompromikannya? Yaitu mengambil mana yang lebih kuat di antara dalil-dalil dan pendapat yang dikemukakan. Apalagi misalnya kita ada majelis ulama, maka didengarlah pendapat-pendapat dari para ulama yang ada. Setelah itu diambillah mana yang lebih kuat. Kuat itu sesuai dengan alasan nas dan kebutuhan di lapangan. Al-jama' aula minan nakan, ini satu ya. Jadi mengambil yang lebih kuat sesuai dengan tuntutan di lapangan. Ini contoh saja satu, walaupun ini sedikit ada berbeda dengan pendapat majelis ulama. Kebetulan kami turut serta mengkaji sebuah masalah yang berhubungan dengan talak 3 dengan lafaz sekaligus. Talak 3 dengan lafaz sekaligus. Yang saya ceraikan istri saya dengan talak 3. Jadi itu dua pendapat. Ada yang jatuh 3, ada yang jatuh 1. Yang jatuh 1 juga memiliki alasan, yang jatuh 3 juga ada alasan. Tetapi kenyataannya, inilah yang masalah kemarin juga kami turut dalam komisi fatwa. Dalam komisi fatwa, kebetulan saya berpendapat talak 3 sekaligus jatuh 1. Ini sesuai dengan kompilasi hukum Islam. Sudah menjadi penetapan pemerintah. Yang sudah dikaji oleh para ulama baik di Indonesia dan di luar negeri. Jadi alasannya kita kemukakan, alasannya praktek pada masa Nabi jatuh 1, praktek pada masa Abu Bakar jatuh 1, praktek pada masa Umar juga jatuh 1. Hanya jatuh 3 itu pada akhir khilafah Umar 2 tahun lagi. Itu dengan alasan karena orang mudah sekali bercerai. Jadi di mana-mana ucapan cerai itu langsung diungkapkan. Maka diberilah sanksi. Kalau cerai 3 pasti jatuh 3. Akibatnya apa? Tidak boleh kembali lagi. Dengan tidak boleh kembali lagi apa artinya? Harus menunggu dulu istri kita itu kawin dengan orang lain. Yang menjadi masalah sekarang inilah antara fakta hukum
fakta hukum, fakta di lapangan dengan fakta hukum. Di lapangan orang kalau sudah mencerai 3 itu ada pendapat tidak boleh balik lagi. Kalau mau balik lagi harus dipucina buta. Jadi saya sampai sekarang belum tahu asal cina buta. Apakah dulunya ada seorang suami menceraikan istrinya, ternyata sudah terlanjur, maka kebetulan ada cina di menasah, diajaklah. Begitu kadang-kadang supaya selesai urusan. Kenapa cina buta? Kalau cina buta itu tidak bisa melihat istrinya. Jadi tujuannya sudah selesai. Apakah itu? Tapi kita karena tidak ada referensi tentang ini, tidak. Intinya, kalau sudah seperti ini, yang menjadi masalah bagaimana? Kalaupun benar jatuh 3, tapi tidak boleh diajak orang untuk kawin dengan istrinya, kemudian menceraikannya. La'anallahul muhallila wal muhallalah. Allah melaknat orang yang mengajak orang yang mengajak cina buta dan yang menerima cina buta. Sebenarnya diterangkan cina buta karena istilah sudah paham semua. Jadi dengan demikian apa akibatnya? Akibatnya orang itu tidak boleh pulang kalau belum dikawini oleh orang lain. Akhirnya masalahnya apa? Setelah dikawini timbullah masalah baru. Masalah baru apa? Dengan keluarga, anak-anak dan sebagainya. Permasalahannya kenapa hukumnya seperti itu? Memang kalau hukum seperti itu tidak diberi contoh oleh para sahabat. Hanya jatuh 1 dan sebagainya. Jadi yang jadi masalah sekarang lebih-lebih saya lihat tren sekarang ini perceraian mudah sekali terjadi dan di mana-mana, bahkan angka perceraian luar biasa. Kalau peluang ini juga seperti ini, maka orang akan bertambah masalah dalam rumah tangganya. Lebih-lebih orang yang kawin dengan istri kita itu adalah kehendak kita. Sebenarnya bukan kehendak kita, kehendak perempuan itu sendiri. Perempuan sendiri. Jadi tidak boleh kita yang mengajak dan dimintakan bercerai. Mengajak untuk minta dikawinkan boleh saja. Tetapi yang tidak boleh kemudian disuruh ceraikan. Ini adalah bertentangan dengan prinsip syariat. Ini masalahnya. Jamaah yang berbahagia, maka dalam kaitan ini ternyata di Aceh ini jatuh 1 ini tidak diamalkan, dipilih jatuh 3, dan kita juga tidak ada masalah. Yang penting kita memberi pendapat, selesai. Karena ini dalam hukum, kalau pemerintah sudah menetap di Aceh ini, lebih-lebih Aceh ini ada kanun yang mengikat. Jadi karena mengikat di Aceh seperti itu, sudah hanya saja tidak dibahas lagi. Setelah ada dalam komisi fatwa kemarin, tidak dibahas lagi dalam draft dalam pendapat umum yang didengar oleh semua. Tidak ikut lagi. Maka dengan tidak ikut lagi, kita tidak ada pendapat lagi untuk menyatakan bahwa jatuh 1. Sudahlah jatuh 3. Bagaimana pendapat? Itulah keputusan ulama kita ikut saja. Hanya saja perlu diantisipasi masalah-masalah akibat tadi. Masalah akibat tadi adanya untuk kawin lain, itu jangan dilakukan secara kehendak sendiri. Dan ini penting dalam menyikapi masalah di lapangan. Ketika kita memilih mana, itu ada hubungan dengan kemaslahatan. Hukum itu terikat juga dengan kemaslahatan. Al-maslahatud daimah muqaddamun ala maslahatil dhaifah al-aniyah dhaifah. Jadi kemaslahatan yang sifatnya berlaku terus menerus itu lebih penting
dibandingkan dengan kemaslahatan sementara. Jadi dalam hal ini kita tidak ingin menyatakan bahwa pendapat Majelis Ulama itu salah, apalagi itu hasil musyawarah. Hasil musyawarah ada yang berlaku apa yang ditetapkan berdasarkan musyawarah, meskipun masalahnya masih banyak. Intinya jamaah yang berbahagia, dalam hal-hal hukum ini memang di lapangan banyak sekali kita jumpai yang bermacam-macam. Maka salah satu solusi yang tepat adalah kita ketika ada satu masalah, kajilah. Dikaji yang pertama, definisinya harus jelas. Seperti maulid sekarang, saya mengangkat ini tidak maksud mengangkat masalah khilafiyah, tetapi tidak perlu ribut lagi dengan hal-hal ini. Sudah 1400 tahun masih masalah maulid. Ini tidak layak lagi lah. Apalagi saling menuduh dan sebagainya. Karena apa? Kalau kita pilah-pilah sebenarnya tidak berbeda. Tidak ada persilihan pendapat. Pertama, tidak ada persilihan. Kenapa tidak ada persilihan pendapat? Bahwa maulid itu pertama definisinya apa dulu? Maulid, maulud. Ada juga yang disebut karena ada kertas yang hilang, mulut, mulut Nabi besar. Jadi kenapa itu? Jadi ada yang turun, ada yang hilang. Jadi intinya apa? Setelah kita tahu pengertian maulid, artinya memperingati masa lahir Nabi, waktu lahir Nabi. Waktu lahir Nabi, waktu lahir Nabi. Itu bagaimana? Maka kita memeriksalah dalil tentang maulid itu, memperingati itu bagaimana hukumnya. Bukan saja maulid Nabi, tapi orang-orang lain. Maka ada nas ini. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Surah Yunus. Katakanlah dengan kurnia Allah dan dengan rahmatnya, maka hal seperti itu hendaklah kamu bergembira. Wassalamu alayya yawma wulidtu. Selamatlah alayya pada hari saya dilahirkan. Kemudian ada seperti Rasulullah menyatakan ketika ditanya tentang puasa Senin, kenapa hari Senin berpuasa, apa puasa hari Senin? Maka Rasulullah, yaitu zalika yaumulitu wa yaumu yub'asu. Hari itu hari saya dilahirkan dan hari saya dibangkitkan. Ini kan sudah ada nas. Tetapi kenapa juga ada orang yang berani menyatakan itu tidak boleh? Karena ada praktek yang bertentangan. Itu saja yang dipilah-pilah. Maka dengan demikian penyelesaiannya setelah kita tahu masalah, kita kaji. Oh, di sini masalahnya. Pertama, orang maulid itu bukan memperingati Nabi yang utama. Khandurinya. Tapi apa salah khanduri? Kan lebih bagus, banyak khanduri. Bahkan ada hadis yang menyatakan ciri-ciri orang menang adalah suka bersedekah. Khanduri bahagian daripada bersedekah. Permasalahannya, praktek di lapangan tidak seperti itu. Dianggap bahwa menyahana mulut yang desa. Hana takhanuri kan hana mulut, hana takhanurinya desa. Hana sayang ke Nabi, sedangkan sayang ke Nabi bukan melalui via kameng dengan via mano. Jadi artinya apa? Inilah awal perbedaan. Maka dengan demikian khanuri pejit apabila butoi. Salah takhanuri anak yatim bahkan mata mafala. Maka inilah penerangannya, ini yang penting. Saya rasa tidak masanya lagi berbeda pendapat, apalagi saling mencaci, apa maknanya. Justru orang melihat kita mengagungkan Nabi sendiri itu bermasalah, tidak ada masalah.
hanya kita hindari. Yang kedua, orang khanduri itu melakukan dengan bersusah payah, dengan berhutang dan sebagainya. Nah, bahkan ada orang yang hutangnya tidak pernah dibayar, khanduri mulutnya diadakan. Jadi kan hukumnya, maka karenanya hal-hal baru boleh saja. Maka kalau ada orang yang berpendapat setiap barang yang baru bid'ah, bukan arti itu. Bid'ahnya adalah sesuatu yang menyangkut dengan agama. Satu, yang kedua, sesuatu itu bertentangan. Maka hukumnya yang baru itu bisa 4. Yang baru itu bisa wajib, sudah diterangkan kemarin, bisa haram, bisa mubah, bisa sunat. Nah, sesuai dengan alasannya. Al-hukumu yadurru ma'illah wujuda wa adama. Alasannya apa yang menyebabkan kita melakukan sesuatu? Kalau asal didukung oleh nas, nasnya apa? Nas sunat, hukumnya sunat. Maka karenanya maulid bagaimana sekarang? Bisa haram, bisa wajib. Kok menan keputusan bisa haram, bisa wajib? Ya kan keputusannya. Sebab tergantung kepada kondisi masing-masing. Dan inilah yang tepat. Kenapa yang tepat? Al-illatu mu'ariful lil hukumi. Illatlah yang memperkenal hukum. Alasanlah yang memperkenalkan sebuah hukum. Nah, jadi saya tujuan tidak membangkit-bangkitkan urusan ini, dan kita terserah kepada keyakinan masing-masing. Yang penting bahwa dalam meredakan perbedaan-perbedaan, kembalilah kepada sistem atau yang kita sebut dengan SOP-nya. Ya, dalam bahasa sekarang SOP-nya, Standard Operational Procedure. Bagaimana prosedurnya? Walaupun benar, kalau prosedur salah, berarti salah juga. Intinya demikian. Jamaah yang berbahagia, maka dalam mengkaji sesuatu, menghindari masalah, saya rasa begini, kita sudah saatnya. Bahkan ada orang yang bertanya, Ustaz, kenapa mengangkat masalah-masalah ini? Saya mengangkat bukan untuk dipatuhi, tetapi untuk dimengerti. Kenapa untuk mengerti? Karena kalau kita membahas sesuatu yang dianggap penting, maka itu manfaat kepada kita sendiri. Yang kadang-kadang kita sudah sangat serius melakukan ajaran agama, tapi tidak ada nilai. Jamaah yang berbahagia, maka karena substansi di dalam kajian hukum Islam itu adalah inti daripada kajian hukum Islam adalah substansinya. Masalahnya apa? Inti masalahnya apa? Kalau masalahnya itu adalah berhubungan dengan prinsip agama, ikutlah. Yang menyimpang tetap, bahkan bisa kita syirik, hari-hari melakukan perbuatan syirik. Ini yang lebih bahaya lagi. Saya melihat yang berhubungan kajian, saya membaca kitab ini ya. Kitab ini khusus berkenaan dengan kubur, ziarah kubur. Jadi ziarah kubur itu sunat hukumnya, tapi dalam praktek bisa juga jadi sesat, jadi syirik. Jadi hal-hal yang kita tidak sengaja udah syirik. Kenapa? Satu di antaranya barangkali ini pengalaman di Aceh. Satu di antaranya karena yang kita anggap pertolongan itu bukan pada Tuhan, tetapi pada kubur itu. Ho neja ba kubur. Kubur haikah nuluyum doa lah. Ya doa ba gure ba. Jadi karena atau yang kedua ya mencari berkah
Ini lain. Jadi bahkan satu kali kita kaji secara lengkap berkenaan dengan ini. Karena ini penting. Karena apa? Di mana-mana ini kubur banyak. Bahkan kubur yang banyak itu juga bertentangan dengan Syafi'i. Apa bertentangan Syafi'i? Dibesar-besarkan. Tak boleh membesarkan kubur. Dilarang oleh Syafi'i. Nah, jadi hanya sejengkal saja ini kubur sebagai tanda. Yang besar itu praktek jahiliyah, kata Imam Syafi'i. Jadi dalam hal ini jamaah yang berbahagia, dalam rangka meluruskan yang lebih baik itu tidak salah. Maka saya juga bersalah. Bersalah apa? Ketika saya mengatakan sesuatu itu belum dipahami masyarakat. Dengan demikian tahap pertama, marilah kita saling memahami dulu. Nah, setelah saling memahami, baru maka saya juga akan menerima kritik-kritik. Karena dalam kita beribadah. Jadi belajar seperti ini adalah ibadah. Barangkali ada faedahnya yang kita sampaikan, tapi tidak disampaikan. Nah, juga ini masalah. Jadi karenanya jamaah yang berbahagia, dalam hal-hal khilafiyah ini ada satu ungkapan barangkali yang penting diingat. Ungkapan dalam kitab ini, laisa lil mufti wala lil qadi ay yafruda ra'yahu ala man khalafahu wa idza lam yukhalifu nassan wala ijma'an wala au qiyasan jaliyan. Artinya kepada orang yang memberi fatwa, baik hakim dan ulama, tidak boleh menetapkan pendapatnya berlawanan, tidak menekan pendapatnya dengan orang-orang yang menyalahinya, selama pendapat itu tidak bertentangan dengan nas. Artinya apa? Apa saja boleh dilakukan, yang penting nasnya tidak bertentangan. Ini kata kuncinya. Nah, jadi dengan demikian kembali kepada Quran dan hadis itu sesuatu yang baik, walaupun dulunya kita anggap negatif. Tapi bukan bermakna kita meninggalkan pendapat ulama. Nah, ini yang penting. Karena bagaimana mau memahami Quran dan hadis kalau tidak ada ulama? Bahkan dengan pendapat ulama lah kita akan lebih mudah memahami nas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.